Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal simulasi tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 3. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembahasan soal-soal sumatif tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 3. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 23. Hiasan meja. Ronald membuat hiasan meja berbentuk segitiga seperti tampak pada gambar berikut. Hiasan tersebut dibuat dengan melipat sebuah kain, kemudian memotongnya menjadi segitiga ACF dan DCE. Pada segitiga ACF dipotong bagian bangun ABGF, sehingga BG sejajar DE. Diketahui panjang AC sama dengan CE, sama dengan 10 cm. DE sama dengan 12 cm, dan FG berbanding GC sama dengan 1:3. Untuk soal yang ke-21. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, segitiga DCE dan ACF adalah kongruen. Untuk pernyataan yang kedua, segitiga BCG sebangun dengan segitiga DCE. Dan untuk pernyataan yang ketiga, panjang sisi BC sama dengan 1/3 panjang sisi AC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah segitiga DCE dan ACF adalah kongruen? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Berdasarkan teks diketahui bahwa hiasan tersebut dibuat dengan melipat sebuah kain, kemudian memotongnya menjadi segitiga ACF dan DCE. Karena segitiga ACF dan DCE itu dibuat dengan melipat sebuah kain dan dipotong membentuk segitiga, maka segitiga DCE dan segitiga ACF itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sehingga segitiga DCE dan segitiga ACF adalah kongruen. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah segitiga BCG sebangun dengan segitiga DCE merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, karena segitiga DCE di sini kongruen dengan segitiga ACF dan segitiga BCG berada pada segitiga ACF, di mana BG sejajar dengan DE, maka segitiga BCG sebangun dengan segitiga DCE. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah panjang sisi BC sama dengan 1/3 panjang sisi AC? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan gambar ini, FG berbanding GC itu sama dengan AB berbanding BC. Nah, karena FG berbanding GC sama dengan 1/3, maka AB berbanding BC sama dengan 1/3.
Nah, di sini akan kita cari perbandingan BC dan AC, yaitu BC per AC. Nah, perhatikan perbandingan ini. Di sini terlihat bahwa nilai pembanding untuk BC adalah 3. Maka nilai pembanding untuk AC adalah 1 ditambah 3. Sehingga didapat 3 per 1 ditambah 3. Hasil dari 1 ditambah 3 adalah 4. Maka BC per AC sama dengan 3 per 4. Nah, dengan mengalikan kedua ruasnya dengan AC, maka didapat BC sama dengan 3 per 4 dikali AC. Maka panjang sisi BC sama dengan 3 per 4 panjang sisi AC, bukan 1 per 3. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang salah. Berikutnya soal yang ke-22. Berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, panjang ruas garis AB adalah 2,5 cm. Untuk pernyataan yang kedua, panjang ruas garis BG adalah 9 cm. Untuk pernyataan yang ketiga, panjang ruas garis GC adalah 7 cm. Dan untuk pernyataan yang keempat, perbandingan GC berbanding CD adalah 3/8. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah panjang ruas garis AB adalah 2,5? Merupakan jawaban yang benar. Maka akan kita cari panjang AB. Perhatikan ruas garis AC di sini. AB berbanding BC sama dengan 1/3. Maka nilai perbandingan untuk AB adalah 1, sedangkan untuk nilai pembanding AC adalah 4. Maka AB per AC sama dengan 1/4. Nah, dengan mengalikan kedua ruasnya dengan AC, maka didapat AB sama dengan 1/4 dikali AC. Nah, karena panjang AC sama dengan 10 cm, maka AB sama dengan 1/4 dikali 10 cm. Hasilnya sama dengan 2,5 cm. Maka didapat panjang ruas garis AB adalah 2,5 cm. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah panjang ruas garis BG adalah 9 cm? Merupakan jawaban yang benar. Akan kita cari panjang BG. Nah, karena segitiga BCG sebangun dengan segitiga DCE, maka berlaku BG per DE sama dengan BC per CE. Nah, untuk panjang DE di sini sama dengan 12 cm. Kemudian untuk panjang BC di sini sama dengan panjang AC dikurang panjang AB, yaitu 10 cm dikurang 2,5 cm. Hasilnya sama dengan 7,5 cm. Dan untuk panjang CE sama dengan 10 cm. Maka didapat BG per 12 cm sama dengan 7,5 cm per 10 cm. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruasnya dengan 12 cm. Maka didapat BG sama dengan 7,5 per 10 dikali 12 cm. Hasilnya sama dengan 9 cm. Maka panjang ruas garis BG adalah 9 cm. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah panjang ruas garis GC adalah 7 cm? Merupakan jawaban yang benar. Akan kita cari panjang GC. Nah, karena segitiga BCG sebangun dengan segitiga DCE dan segitiga DCE kongruen dengan segitiga ACF, maka panjang GC sama dengan panjang BC, yaitu 7,5 cm. Maka panjang ruas garis DC adalah
Maka panjang ruas garis GC adalah 7,5 cm, bukan 7 cm. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang salah. Terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah perbandingan ruas garis GC berbanding CD adalah 3/8 merupakan jawaban yang benar? Maka akan kita cari perbandingan GC berbanding CD, yaitu GC per CD sama dengan. Nah, karena panjang GC sama dengan 7,5 cm dan CD sama dengan 10 cm, maka GC per CD sama dengan 7,5 cm per 10 cm. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2,5 cm, maka didapat pecahan 3/4. Maka perbandingan ruas garis GC berbanding CD sama dengan 3/4, bukan 3/8. Sehingga pernyataan yang keempat ini merupakan jawaban yang salah. Berikutnya soal yang ke-23. Berdasarkan teks tersebut, Ronald akan membuat 6 hiasan meja. Luas kain minimal yang harus disediakan Ronald untuk membuat semua hiasan meja adalah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama akan kita cari luas hiasan meja ini, yaitu luas daerah yang diarsir. Perhatikan segitiga CDE. Akan kita cari luas segitiga CDE. Karena tinggi dari segitiga CDE di sini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu tinggi segitiga CDE. Kita misalkan tinggi segitiga CDE adalah CF. Karena panjang DE sama dengan 12 cm, maka panjang EF sama dengan 6 cm. Dan panjang CE sama dengan 10 cm. Maka tinggi segitiga CDE sama dengan akar dari CE pangkat 2 dikurang EF pangkat 2. Nah, karena CE sama dengan 10 cm dan EF sama dengan 6 cm, maka tinggi segitiga CDE sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Nah, hasil dari 10 pangkat 2 adalah 100, sedangkan hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Maka didapat akar 100 dikurang 36. Hasilnya sama dengan akar 64. Nah, akar 64 di sini sama dengan 8. Maka tinggi segitiga CDE adalah 8 cm. Sehingga luas segitiga CDE dapat dirumuskan dengan setengah dikali DE dikali CP, yaitu setengah dikali 12 cm dikali 8 cm. Hasilnya adalah 48 cm persegi. Maka didapat luas segitiga CDE adalah 48 cm persegi. Nah, berikutnya perhatikan segitiga BCG. Karena tinggi segitiga BCG di sini belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu tinggi segitiga BCG. Misalkan tinggi segitiga BCG adalah CQ. Karena panjang BG sama dengan 9 cm, maka panjang GQ sama dengan 4,5 cm. Dan panjang CG di sini sama dengan 7,5 cm. Maka tinggi segitiga BCG dapat dirumuskan dengan akar dari CG pangkat 2 dikurang GQ pangkat 2. Nah, karena CG sama dengan 7,5 cm dan GQ sama dengan 4,5 cm, maka tinggi segitiga BCG sama dengan akar dari 7,5 pangkat 2 dikurang 4,5 pangkat 2. Hasil dari 7,5 pangkat 2 adalah 56,25, sedangkan hasil dari 4,5 pangkat 2 adalah 20,25. Maka didapat akar dari 56,25 dikurang 20,25.
Hasilnya sama dengan akar 36. Nah, akar 36 di sini sama dengan 6. Maka didapat tinggi segitiga BCG adalah 6 cm. Sehingga luas segitiga BCG di sini dapat dirumuskan dengan 1/2 dikali BG dikali CG. Nah, karena panjang BG sama dengan 9 cm dan CQ sama dengan 6 cm, maka luas segitiga ABG sama dengan 1/2 dikali 9 cm dikali 6 cm. Hasilnya sama dengan 27 cm persegi. Maka didapat luas segitiga BCG sama dengan 27 cm persegi. Maka luas satu hiasan meja di sini sama dengan luas segitiga CDE ditambah dengan luas segitiga BCG, yaitu 48 cm persegi ditambah 27 cm persegi. Hasilnya adalah 75 cm persegi. Nah, selanjutnya akan kita cari luas 6 hiasan meja, yaitu 6 kali luas 1 hiasan meja, yaitu 6 dikali 75 cm persegi. Hasilnya sama dengan 450 cm persegi. Maka luas kain minimal yang harus disediakan Ronald untuk membuat semua hiasan meja adalah 450 cm persegi. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ke-24. Sebuah alas cangkir berbentuk potongan lingkaran seperti gambar berikut. Bahan yang digunakan adalah kain nilon. Pada sekeliling alas cangkir terdapat pita hias bercorak bunga melati. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, panjang pita hias untuk sebuah alas cangkir adalah 24 pi cm. Untuk pernyataan yang kedua, luas kain nilon minimum untuk membuat sebuah alas cangkir adalah 60 pi cm persegi. Dan untuk pernyataan yang ketiga, perbandingan luas alas cangkir dengan lingkarannya adalah 5:12. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah panjang pita hias untuk sebuah alas cangkir adalah 24 pi cm? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, karena pita di sini harus dipasang di sekeliling alas cangkir, maka akan kita cari keliling potongan lingkaran ini, di mana keliling potongan lingkaran ini terdiri dari panjang busur potongan lingkaran dan 2 kali panjang jari-jari potongan lingkaran. Maka pertama akan kita cari panjang busur potongan lingkaran yang dapat dirumuskan dengan alfa, yaitu 150 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Nah, karena di sini terdapat pecahan, yaitu 150 derajat per 360 derajat, maka kita sederhanakan pecahan ini menjadi 5/12. Kemudian untuk panjang jari-jarinya di sini adalah 12 cm. Maka didapat 5/12 dikali 2 pi dikali 12 cm. Nah, perhatikan bahwa 12 cm ini bisa kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 1 cm. Maka 5 dikali 2 pi dikali 1 cm hasilnya sama dengan 100
Hasilnya sama dengan 10 pi cm. Nah, selanjutnya kita cari panjang pita dengan menggunakan rumus. Panjang busur potongan lingkaran ditambah dengan 2 kali jari-jari. Nah, karena panjang busurnya di sini adalah 10 pi cm dan panjang jari-jarinya adalah 12 cm, maka didapat 10 pi cm ditambah 2 dikali 12 cm. Nah, hasil dari 2 dikali 12 cm adalah 24 cm. Maka didapat 10 pi cm ditambah 24 cm. Atau dapat kita tulis 10 pi ditambah 24 cm. Maka panjang pita hias untuk sebuah alas cangkir adalah 10 pi ditambah 24 cm. Bukan 24 pi cm. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang salah. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah luas nilon minimum untuk membuat sebuah alas cangkir adalah 60 pi cm persegi? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka luas nilon minimum di sini sama dengan luas juring potongan lingkaran yang dapat dirumuskan dengan 150 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran, yaitu pi r pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk pecahan 150 derajat per 360 derajat ini dapat kita sederhanakan menjadi 5 per 12. Di mana panjang jari-jarinya yaitu R sama dengan 12 cm. Maka didapat 5 per 12 dikali pi dikali 12 cm dikali 12 cm. Nah, perhatikan bahwa 12 cm ini bisa kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 1 cm. Maka didapat 5 dikali pi dikali 1 cm dikali 12 cm. Hasilnya adalah 60 pi cm persegi. Maka didapat luas alas cangkir sama dengan 60 pi cm persegi. Sehingga didapat luas nilon minimum untuk membuat sebuah alas cangkir adalah 60 pi cm persegi. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah perbandingan luas alas cangkir dengan lingkarannya adalah 5 berbanding 12? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka akan kita cari luas lingkaran dengan menggunakan rumus pi r pangkat 2. Nah, karena r sama dengan 12 cm, maka pi dikali 12 cm dikali 12 cm. Hasilnya adalah 144 pi cm persegi. Maka perbandingan luas alas cangkir dan luas lingkarannya dapat dirumuskan dengan luas alas cangkir per luas lingkaran, yaitu 60 pi cm persegi per 144 cm persegi. Nah, dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 12 pi cm persegi, maka didapat pecahan 5 per 12. Sehingga perbandingan luas alas cangkir dengan lingkarannya adalah 3 berbanding 12. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya soal yang ke-25. Perhatikan gambar berikut. Garis KL akan dilakukan rotasi, translasi, dan refleksi dengan pusat O 0,0. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, jika dilakukan rotasi pada titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat, persamaan bayangan garis KL adalah X ditambah Y sama dengan 0. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua, jika dilakukan translasi oleh 4,2, persamaan bayangan garis KL adalah Y sama dengan X dikurang 2. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga, jika dilakukan refleksi terhadap sumbu Y,
persamaan bayangan garis KL adalah Y sama dengan negatif 2X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa garis KL di sini melalui titik K dengan koordinat negatif 1,1 dan titik L dengan koordinat 1,1. Maka akan kita cari persamaan garis yang membentuk titik K dan L ini. Dengan menggunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk titik pertama di sini kita misalkan adalah titik K. Sedangkan untuk titik keduanya di sini adalah titik L. Maka substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat Y dikurang negatif 1 per 1 dikurang negatif Y. Sama dengan X dikurang negatif 1 per 1 dikurang negatif 1. Nah, perhatikan bahwa negatif bertemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Maka didapat Y ditambah 1 per 1 ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 per 1 ditambah 1. Hasil dari 1 ditambah 1 adalah 2. Maka didapat Y ditambah 1 per 2 sama dengan X ditambah 1 per 2. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat 2 dikali Y ditambah 1 sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat Y ditambah 1 sama dengan X ditambah 1. Berikutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 1. Sehingga didapat Y sama dengan X. Maka persamaan garis KL adalah Y sama dengan X. Nah, misalkan titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis Y sama dengan X. Untuk pernyataan yang pertama, apakah jika dilakukan rotasi pada titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat, persamaan bayangan garis KL adalah X ditambah Y sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan pada titik O sejauh negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Maka X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan X aksen. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif Y aksen. Maka bayangan garis KL adalah, karena garis KL di sini mempunyai persamaan Y sama dengan X, maka substitusikan Y sama dengan X aksen dan X sama dengan negatif Y aksen ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif Y aksen. Nah, dengan menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y aksen, maka didapat X aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garis KL di sini adalah X ditambah Y sama dengan 0. Sehingga didapat jika dilakukan rotasi pada titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat, persamaan garis KL adalah X ditambah Y sama dengan 0. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah jika dilakukan translasi oleh 4,2, persamaan bayangan garis KL adalah Y sama dengan X dikurang 2, merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T 4,2 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah 4, Y ditambah 2. Maka X aksen sama dengan X ditambah 4 dan Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah 4,
Maka dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 4 didapat bahwa X sama dengan X aksen dikurang 4. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan Y ditambah 2, maka dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 2 didapat Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Maka bayangan garis KL adalah sebagai berikut. Nah, karena persamaan garis KL adalah Y sama dengan X, maka substitusikan nilai X sama dengan X aksen dikurang 4 dan Y sama dengan Y aksen dikurang 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat Y aksen dikurang 2 sama dengan X aksen dikurang 4. Nah, dengan menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat Y aksen sama dengan X aksen dikurang 4 ditambah 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan X aksen dikurang 2. Jadi, bayangan garis KL adalah Y sama dengan X dikurang 2. Sehingga didapat jika dilakukan translasi oleh 4, 2. Persamaan bayangan garis KL adalah Y sama dengan X dikurang 2. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah jika dilakukan refleksi terhadap sumbu Y, persamaan bayangan garis KL ada Y sama dengan negatif 2X merupakan pernyataan yang benar atau salah? Misalkan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Maka X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan Y. Maka untuk X aksen sama dengan negatif X, maka didapat X sama dengan negatif X aksen. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Maka bayangan garis KL adalah sebagai berikut. Nah, karena persamaan garis KL adalah Y sama dengan X, maka substitusikan nilai Y sama dengan Y aksen dan X sama dengan negatif X aksen ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif X aksen. Jadi, bayangan garis KL adalah Y sama dengan negatif X. Sehingga didapat jika dilakukan refleksi terhadap sumbu Y, persamaan bayangan garis KL adalah Y sama dengan negatif X, bukan Y sama dengan negatif 2X. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA untuk tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan soal-soal simulasi tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 3. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.